Kalau kata Genghis Khan, Apa itu? setiap tahun itu seharusnya properti adalah salah satu investasi yang terbaik. Sebentar. Ya. Cengiz kan kapan punya properti, Pak? Oh, iya. Itu saya lihat di internet. Oh iya Aku kan, lihat di internet. itu kan kamu lihat di internet. Kita Iya. hari ini bakal tanya langsung sama jagoan-jagoannya nih. Oh iya, jadi memang kita berdua ini lagi kepingin tahu, ya kan. Biasanya dari tahun ke tahun itu kan properti selalu yang terbaik investasinya, nilai Benar. investasi. Selalu profit katanya Betul. ya, selalu naik. Tapi tahun 2020 ini kan zaman edan ya. Iya benar. Iya kan? Kita nggak tahu kondisinya kayak gimana sekarang. Kita bakalan tanya sama pakarnya terlebih dahulu. Iya. Dan sekarang kita sudah berada di Propnex Boulevard. Yes. Ya, check it out, masuk yuk. Masuk. Langsung masuk ke markasnya Propnex Boulevard. Oh iya. Rapi sekali. So, kita lihat ya, kita lagi ada di kantornya Propnex Boulevard ya. Service you trust. Propnex Boulevard. Ya. Itu juga ada foto-fotonya, ada Henry. Eh? Henry ya? Mana? Prinsipal itu, Oh Pak. iya, Itu, Pak. benar. Iya. Ini tapi nggak ada orang ya? Oh, sebentar. Kantor Propnex ini sampai belakang, men. Oh. Iya kan? Kita lihat dulu. Gede. Bel dulu dong. Biar apa, Pak? Biar siapa tahu ada yang keluar. Oh, iya. kan? Oh, Apa ya? salah, ini rental PS. Ini rental PS. Mau cari Pak Hendry? Preteson. Mau cari Pak Hendry? Yuk masuk. Oh, siap. Kita langsung ketemu sama prinsipalnya. Waduh. Halo. Ini 1 jamnya berapa, Pak? Waduh. Ini biar fresh terus kalau ketemu. Jadi ini kantornya Propnex Boulevard. Oke. Kita udah akan bercengkrama dengan 2 pentolan dari Propnex Boulevard. Ya, itu yang ditusuk-tusuk. Iya kan, soalnya kan gembel-gembel. Waduh. Saya ini harus magang di sini jadi gak berani kalau ngomong. Takut mencederai gitu loh. Iya, jadi soalnya bos yang satunya biasanya sombong ya. Dia pembela properti yang lain katanya. Iya. Well, jadi kita akan berbicara dengan salah satu prinsipal dari Propnex Boulevard, yang satunya adalah tim leader, ya kan? Aku panggilnya Koko Hendry sama Hendry aja. Hendry aja ya, Iya. Hendry dan Cindy aja. Henry ya. aja sama Cindy aja. Saudara ya? Marga aja ya. Satu marga. Kalau Hendry sendiri udah berapa tahun berkecimpung di dunia properti? Kalau dari saya sendiri kurang lebih di dunia properti itu dari 2010. Dari 2010 Jadi tahun ini masuk almost ke 10 10 tahun. Tahun Oktober ini 10 tahun. Asik. Kalau Cindy? Sekitar 6 tahun. 6 tahun. Kalau Propnex sendiri tuh udah dari tahun berapa sih? Kalau di Propnex-nya sendiri saya kurang lebih dari 2017. Propnex-nya berdiri tahun Propnex berdiri 2015. 15. Iya. Kalau yang untuk Propnex Boulevard 2015. Oh, Propnex ini Propnex Boulevard. pertama kali kan? Ketiga. Kedua apa ketiga? Ketiga. Oh, ini ketiga. Oke. Branch ketiga. Oke, sebenarnya kita ingin menghadirkan salah satu ownernya Propnex. Tapi beliaunya sibuk. Sibuk nge-service mobil bagusnya itu. Jadi kita sama mereka berdua aja. Well, Hendry sama Cindy, kita mau ngomong nih. Properti itu kan salah satu bisa dikatakan investasi terbaik, Iya. Iya. ya kan? Dari berbagai macam investasi yang ada, properti adalah salah satu investasi yang selalu menjanjikan dari tahun ke tahun. Betul. Benar ya? Benar. Di tahun 2019 seharusnya Anda yang bekerja di bidang properti ini kan sudah memprediksi nih, Mhm. tahun 2020 properti akan seperti apa. Nah, waktu itu prediksinya seperti apa? Waktu 2019 kita sempat prediksi di 2020 ini seharusnya properti ini berjalannya sangat kencang. Oke. Penjualan dalam arti penjualan tuh bakalan banyak sekali dibandingkan 2019. Itu terbukti dari bulan pertama, dari bulan Januari, Februari kita kita bandingin lah penjualan kita waktu di bulan Januari sama-sama 2019, 2018 dan 2020. 2020 itu melonjaknya sangat tinggi sekali. Bulan Februari sama. Targetnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum tahun-tahun sebelumnya. Kemudian datanglah Pandemi ini. Mr. Co. Iya, Mr. iya. Core. Si Rona ini emang kurang ajar sih. Iya sih. Iya. Jadi memang Corona. Jadi memang awalnya udah diprediksi bakal melejit Bakalan, tajam ya. yes. Oke.
Tapi kalau kita lihat, maksudnya selama pandemi ini, apakah bener literally turun sekali atau masih bisa running atau gimana? Jadi gini, pada saat corona pertama kali merebak di Indonesia, Itu bulan-bulan Maret. tiga ya, bulan Maret. kurang lebih bulan Maret, bulan April itu kita sangat merasakan sekali sih dampaknya, itu kerasa banget. Kita juga. Itu ya, kita bisa lihat lah, nggak cuma kantor properti aja, Semua. seluruh Ekonomi lah ya. seluruh bidang pekerjaan semua kena dampaknya. Betul. Kita jalan keluar aja di jalanan semuanya sepi. Nah itu semuanya pasti ngefek. Tapi setelah PSBB berakhir, Bulan kayak Juli. Nggak Juni. sampai lah. Juni ya? PSBB 2 pokoknya Ya, itu PSBB sudah 2. mulai bulan sudah Mei mulai ya, start. bulan Mei, bulan Juni. Puji Tuhan kita di bulan Juni, bulan Mei itu omset kita udah mulai naik. kembali normal Mulai lagi. bangkit lagi, Iya. mulai bangkit lagi. Tapi waktu Mr. Corona ini datang bulan Maret, April, Mei ini kan parah-parahnya bener Ya, ya. parah banget. Maret, April, Mei sampai Juni awal. Juni awal. Juni awal, ya, kan? benar. Itu waktu parah-parahnya pandemi ini, apa yang Propnex sudah lakukan untuk istilahnya mendongkrak properti? Jadi selama istilahnya kita ngambil istilah PSBB ya. Ya. Jadi selama PSBB berlangsung, dari Propnex sendiri kita tetap keep in touch. Dalam artian kita tetap ada training, tapi trainingnya mungkin secara online. Training Kalau ini training agent baru. training agent agent baru, training agent lama, agent lama. Oh, terus ada training manager juga, gimana cara maksudnya handle anak-anaknya dalam keadaan seperti ini. Kan banyak yang mau banting setir lah istilahnya. Oke, iya. Udah mau nyerah gitu ya. Iya. Jual kopi, Ada yang jual kopi, jual tahu. Iya. Aslinya ya mereka kalau mau jalanin kerjaan sampingan itu kan juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu kan istilah buat sampingan lah. Kita nggak ada masalah. Oke, karena kan kalau aku lihat sendiri sebelum kita jauh lebih dalam ya, aku mau tanya nih, karena terus terang aku awam banget soal keagenan bla bla bla. Tugasnya agen apa cuma cari rumah, cari yang penting nggak Listingan. ada masalah lah ya. Aku Iya. nggak tahu, mungkin bisa jelasin sedikit sih tugasnya as a agent di Propnex ngapain aja? Coba Bu Cindy aja Sebenarnya yang gini jelasin. ya, mungkin ini yang salah satu membedakan kita sama agen-agen yang lain. Nah ini yang penting. Sebenarnya Propnex itu sendiri, kita itu istilahnya bukan cuman makelar lah kalau orang ngomong. Ya, McLaren. Ya, McLaren lah ya. Kasarnya Biar kayak kita mobilnya Pak Gua tadi loh. Nah, kita istilahnya kita itu bukan cuma McLaren, Iya. ya, makelar, tapi kita itu lebih sebagai konsultan, Oh sih. gitu. Jadi kita ini sebagai penengah antara penjual dan pembeli. Jadi kita itu nggak pernah istilahnya memihak salah satu pihak. Karena Oke. biasanya kalau kita mungkin sebagai agent itu kan ada yang aku pokoknya belani klienku ya, kamu urusanmu belani klienmu gimana? Iya kok gitu. Iya, Kalau zaman dulu kebanyakan itu kan begitu. Kalau zaman dulu tuh kan agent sama agent tuh saling baku hantam nggak sih? Betul. Iya, betul. Benar ya? Nah, kalau sekarang kita di Propnex tuh kita beda. Bedanya di situ. Kita gimana caranya mencari jalan keluar. Kita juga sometimes itu bisa ngasih solusi, ngasih pendapatnya kita ke klien-klien kita. Nah, kita juga ngasih solusi itu bukan yang cuma asal-asalan atau gimana, karena kita di Propnex ini basicnya kita trainingnya itu banyak. Jadi gimana caranya kita ngomong ke klien itu juga diajari, gimana caranya kita handle klien, ngasih masukan. Kita nggak mungkin dong ngasih masukan tapi istilahnya Asal-asalan, kita ya. nggak ada ilmunya gitu loh. Jadi kita ngasih masukan ke klien itu kita harus punya basic dasar kenapa kok kita bisa ngomong atau memberikan masukan ini untuk ke klien. Sekarang agent properti juga harus bikin YouTube, men. Loh, kamu nggak percaya? Saingan loh sekarang. Propnex ini punya YouTube. Training Propnex. Untuk- Jadi latihannya memang banyak banget, trainingnya banyak banget Banyak. ya. Oh, memang dibekali kayak skill public speaking, skill Ya. buat ngitung apa itu? Semua mulai ngitung. Jalan di atas air diajari semua. Oh, jalan di atas beling kita juga diajarin kalau jalan kawan. Kembali ke pandemi ya. Kalau tadi kan kalian ngomongnya dari sisi seorang agent. Betul. Kalau dari sisi customer, developer atau yang punya rumah listingan gitu, yang punya rumah gitu, ada keluhan-keluhan apa waktu selama PSBB? Gak payu-payu benar Bu. Nah, jadi gini, kalau selama PSBB berlangsung juga dari beberapa developer, memang ada yang mereka juga
ngikutin kemampuan pasar lah, Oke. kemampuan nyerapnya pasar. Jadi mereka mungkin harganya agak dikoreksi sedikit, mungkin agak lebih direndahkan. Terus kalau misalkan dari klien mau yang jual rumah, mungkin yang pertamanya harganya mintanya agak tinggi, lebih tinggi daripada harga pasaran. Mungkin mereka juga mulai mengoreksi lah, Oke, dan mengikuti mulai ya. melunak. Kita bisa bilang ke kliennya keadaannya memang seperti ini. Karena yang ngatur keadaan itu bukan dari agent. Kita nggak bisa melawan keadaan. Kan? Anda ini kayaknya iya menengahi ya kembali ya. Betul. Mediator Kita, lah. kita ngomong, kita ngomong seperti itu, tapi kita ada dasarnya. Kita ngasih beberapa perbandingan. Oke, sesuai dengan pengalaman Anda. ya, Ya. jadi kan kita nggak mungkin, kok ini harga segini, turunin harga segini. Dasarnya apa? Aku minta turunin segini. Pasti kan ada dasarnya. Aku harus memberikan alasan yang jelas supaya kenapa harganya bisa turun. Oh iya benar. Kalau prinsipal gitu ngomong. Iya. Teorinya tuh dinamis. Jangan. Iya. Coba saya. Kenapa turun? Ya, nggak tahu. Coba kalau kita sama agent yang ecek-ecek nggak bisa gini. Iya, beda. Beda. Siapa tentunya yang Ah, banyak saya banyak di sini. Tapi emang pengalaman ya kayaknya di dunia properti. Loh, aku dulu pernah ikut properti. Oh, Dulu bukan aku- propnek tapi. Waktu itu propnek belum ada, men. Oh. Jadi memang properti itu menariknya yaitu seninya tuh ngontrol customer, Ya. terus juga yang punya rumah. Kadang-kadang kalau urusan sama yang, mohon maaf ya, yang urusan sama yang udah tua gitu, Aduh. orangnya kolot Ya. gitu kan, surat-suratnya itu nggak lengkap atau apa, nah itu kan seninya tuh di situ dong. Oh, oke. Gitu loh. Kini harus kepingin closing aja, dipersulit. Karena terus terang aku awam banget soal ini, soal beli dan jual beli rumah ini aku awam banget. Kamu Jadi- tahu apa sih emangnya? kan kamu sudah, Iya. kan saya masih mau ini. Iya. iya. Tapi ya itu kalau aku lihat maksudnya dengan dia dibekali agent-agent dibekali ilmu-ilmu yang sangat-sangat apa ya, support banget dalam kerjaan ini menjanjikan banget sih harusnya kalau di tengah kondisi kayak gini ya. Ya. Apalagi kalau kondisi kita sorry itu saya ya nggak ada kerjaan. Kan banyak yang sekarang ini ya lulus nggak ada kerjaan satu, terus nggak PHK mungkin bisa jadi, atau mungkin nggak punya kayak tuh lulus terus aku nggak punya kerjaan. Karena terus terang aja kondisi kayak gini, semua perusahaan pasti bakal ada pengurangan karyawan dan Iya. susah untuk angkat karyawan lagi gitu. Mungkin ini juga jadi salah satu cara, mungkin bisa jadi menjadi agent Bisa properti. jadi. Bisa. jadi. Kenapa? Bisa jadi. Mungkin alasannya kenapa agent properti sendiri bisa salah satu jadi pekerjaan yang Menjanjikan. Ini menarik, selama menarik. pandemi kayak Hmm. gini. Kenapa? Karena kita sebagai agent kita nggak perlu keluar modal. Betul. Yang pertama, Kita misalkan modal kita bensin lah. mau buka toko, kita masih mesti kulaan barangnya lagi. Iya. Kita mesti Sewa tempat. sewa Sewa tempat tempat, lagi. belum Kalau di sini lengkap semua waktu. kita udah sediain, Betul. barang kita udah sediain, developer udah kasih barang. Betul. Ini kamu tinggal jual. Kita tinggal jualan Gitu. aja. Modalnya kita apa sih? Modalnya ilmu pengetahuan satu. Terus cara ngomongnya kita ke klien. Itu yang akan di training lah ya. Iya. Itu yang trainingnya. General knowledge harus tahu lah. Ya. Iya dong. Nggak mungkin kalau nggak tahu general knowledge. Iya, siapa tahu Pak Deno. Sama aja kalau kita nge-MC, tapi nggak pakai jas. waktu tapi gini, membahas masalah agent. Tadi itu aku mau tanya apa sebelum membahas agent tuh lupa. Tapi karena udah bahas masalah agent ya. Mindsetnya orang nih, kalau mindsetnya orang ya dari dulu sampai, nggak tahu kalau sekarang ya. Ini pengalaman ini ya. Karena aku pernah Iya. bekerja di bidang ini, Iya. terus mindset orang itu kan agent properti itu income-nya nggak pasti. Betul. Terus nggak ada income bulanan soalnya. Iya. Terus habis gitu, ini bukan pekerjaan yang dalam tanda kutip settle, bukan bisa pekerjaan yang bisa dipegangin. Ya. Nah, gimana cara melawan mindset seperti itu? Hajar Bu sini. Gini loh ya, sebenarnya Enak ya mereka ketak-ketik lah. Ini Kacau. kita tidak skenario ya. Iya. Kita tidak skenario ini. Ini Saya benar-benar gini. saya mau tanya ini. kita kalau misalnya saya dulu kerja juga backgroundnya bukan di dunia properti. Wah, Saya juga Di kerja dunia mana Bu? itu? Di dunia mana Bu? Saya dulu di Dunia dunia gaib. perhotelan. Saya praktisi supranatural dulu. Di perhotelan. Saya perhotelan. Aku oke. kira dancer wedding loh. Nggak ada dancer segede ini kan. Loh, Belum tahu. kamu kok main body sini. Oke. Gila, perhotelan terus pindah ke properti. Ya, karena gini loh, kita kalau kerja istilahnya ikut company, kita kan kerja juga
9 to 5 ya. Oke. Kita mau kerja secapek apapun, yang kaya bukan kita. Oke. Kita tetap dapatnya basic salary-nya kita berapa ya, paling bonus-bonus berapa sih, Yes. berapa persen dari apa Betul. yang kita jual. Oke, Benar. paham. Kalau misalnya orang mindsetnya, oh kamu kerja properti, kamu nggak bisa dapat income yang pasti. Gini, kita kembali lagi. Kita kalau mau kerja keras di dunia properti ini, apa yang kita kerjakan sama apa yang kita dapat itu pasti jauh lebih besar daripada waktu kita kerja sama orang kok. Gitu loh. Istilahnya kita kalau kerja sama orang itu kan kita kerja capek, yang kaya orang lain. Kalau kita kerja di properti itu, kita kerja capek, kita misalnya keliling, kita apa, kita itu memperkaya diri kita sendiri. Gitu. Tapi kan juga memperkaya owner loh. Tanyain pencapaiannya apa sih yang paling besar. Oh, Nah, iya. masuk akal kan? Itu aja. Ya, ini soalnya ternyata Cindy ini sama suaminya juga di Ya. Oh di sini juga ya? Ah, Gini, kalau tapi dia- suaminya main PS ibu Cindy. Suaminya nyemangatin di sini main Bapak PS. Cindy, tolong. Ibu Cindy yang keliling Saya rumah. disusul Iya. ibu Cindy-nya. Ya, jadi pencapaiannya. gini loh, bedanya kita juga mungkin dengan agent yang lain ya. Kita di Propnex ini kerja bukan cuman ya kita mau jualan seumur hidup ya, kita ketemu klien terus setiap hari apa, kita mau pameran apa. Kita di sini tuh bisa meniti karir juga. Oke, Gitu. itu tuh. Jadi kita entrepreneur di dunia properti. Kita nggak usah harus bondo kantor, bondo apa. Kita cukup bisa meniti karir kita, memang semuanya pasti dari marketing kan ya. Iya. Terus nanti kalau di sini bisa naik jadi tim manager, bisa jadi tim Oh, ada leader. jenjang karir. Ada Betul. jenjang karir. Kita punya jenjang karir juga di sini gitu loh. Kalau untuk income pribadi jualan itu ya pasti ya ada lah. Kalau enggak saya nggak mungkin rekrut suami. Rekor. Tadi kan Coba. dibilang sama Henry, rekor. Yang Kenapa? ada didapat selama kerja properti apa? Iya. Ya, rekor selama kerja properti satu Udah dapat bulan. Mimpinya apa yang Ya, udah tanya tercapai? nominal dulu aja. Aku pengen tahu nominal nih. Kalau, Duh. oh ya. Iya ya coba. Satu bulan rekor paling gede omset blar langsung gitu ya. penghasilan berapa? Tak minum aku dretek soalnya denger harganya. 200 pernah. Hah? 200 juta. Jangan sebulan nyemprot. pernah. Bersih. Ya 200. Iya, kita nggak usah ngomong Ya. pulsa bensin lah ya. Ya. Maksudnya setelah potongan-potongan dan Ya. segala macam itu. Pernah lah. Maaf Pak Denos ya, maaf nih ya. Mulai. Maaf nih Pak. Iya, maaf ya. Kalau dihitung sama pulsa sama bensinnya, masih turah-turah itu. Mentok 100. Kalau Henry coba, prinsipal nih berapa? Rekornya Berapa Pak prinsipal? Ya. Omset kantor lah kalau dia ngomong. Boleh. Nih minum biar Oh, nggak iya. selek. Gak enak ah. Kira-kira aja. Kira-kira. Ya perbandingan aja. Kan kemarin selama PSBB kan drop jauh nih. Bulan kemarin total transaksi saya di kantor ini itu orang lebih ada Hanya kantor ini. 60 transaksi. 60 transaksi, men. Hanya kantor ini. Hanya Iya. Belum kantor Propnex yang lain. Semakin sama- kaya raya ya. Kalau sama kantor lain kemarin kita record berapa? Hampir 200 Hampir transaksi. 200. Dengan kondisi yang seperti Ya. ini. Ya. Selamat Pak Ho, Pak Luki, sama Bu siapa? Satu Bu Lucy. Jelusi kalau ini. Bu Lucy, Pak Awen ya. Anda luar biasa. Jadi bulan Juni sendiri kita juga nggak nyangka ya. Kita juga Surprisingly ini ya. Ya. surprise juga sih lihat effortnya teman-teman bisa closing. Jadi selama bulan Juni hampir setiap hari itu ada yang closing. Sehari ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Iya. Jujur aja teman saya ada yang di Propnex juga. Dan kalau lihat Banyak. story- Iya, kalau lihat story-nya itu kan selalu Pak waktu kondisi Ah. seperti ini masih bisa jualan. Betul. Bocok. Saya tak samperin beneran. Jualan beneran kan? Iya, jualan beneran ini ada transaksi ini. Ya. Loh, tapi seharusnya waktu di masa pandemi ini lebih tepat untuk jual rumah Nah, atau itu- beli itu yang rumah atau makanya. apa nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa? Kalau dari sisi investor, sekarang kalau mau beli properti itu saatnya paling tepat. Kenapa? Karena sedang pada saat harga paling rendah. Betul. Misalkan mau beli primary dari developer, mereka ada Lunak ngasih juga. pelunakan cara bayar Cara lah, bayar. harganya mereka ada koreksi juga. lah. KPR-nya katanya lebih gampang ya sekarang ya. Bunga bank juga ikut turun nggak? Bunga bank. Bunga bank masih sama sih. Masih sama. Cuman Kurang lebih udah lah. Di masih peringan Bu nggak salah.
ini bunga bank kalau dari awal tahun sampai sekarang memang itu udah rendah. Oke. Udah 1 digit semua kan, udah dari awal tahun kemarin. Tapi kalau dari sisi penjualan, kalau misalkan dari developer itu cara bayarnya mereka lebih lunak. Terus harga juga lebih bagus lah dibandingkan sebelumnya. Terus misalkan mereka mau beli barang secondary di market ini, barangnya lebih banyak pilihannya. Betul. Oke. Harganya juga bisa dibilang lebih miring lah dibandingkan Bersahabat. Lebih Bersahabat. bersahabat, ya. Iya. Kenapa harus jual? Kenapa harus jual? Kan lagi turun-turunnya. Nah ini jelasin jadi gini. Kenapa harus jual? Sekarang misalkan saya punya toko saya sepi nih, saya nggak bisa mutar uang buat toko dagang saya nih. Mau nggak mau saya harus lepas aset. Oke. Nah sekarang saya mau lepas aset, saya jual nih ke orang pada saat kayak gini. Mau nggak mau saya harus jual di bawah harga pasar. Kalau mau jualnya cepet, daripada saya harus istilahnya misalkan utang lah istilahnya. Oke. Kita ngambil kredit lagi, kan gulung bunganya kan lebih besar nih. Sekarang ini momennya, investor juga lagi nyari terus. Betul. Jadi jualnya bisa lebih cepat. Lebih cepat jualannya kalau sekarang. Apalagi kalau BU gitu ya. Yes. Betul. Kalau buntu wis jualan aja asetmu. Yang Aku mau jualan gede juga payu-payu. sama wait nih. Tinggian mungkin Udah harganya. tak jual separuh harga. Iya, jadi buat teman-teman ngedabrus di luar sana yang bingung harus ngapain dengan propertinya, kamu mau jual bisa, kamu mau beli saat ini juga tepat. Ya. Tapi kalau kamu nggak punya properti, matikan aja udah. Nggak usah dilihat ini. Oh, kalau nggak punya properti jadi agent aja. Oh iya. Nanti lama-lama bisa punya properti. Si Dini jualan terus loh dari tadi ini. Karena itu jadi tim leader. Oh iya. Tapi kalau Eh. kalau posisi yang sekarang, kalau investor yang istilahnya kantongnya tebel lah, Oke. saldonya tebel, Saatnya saatnya belanja. ngambil. Saatnya mukul Bukan ini. melepas. Saatnya ngambil. Yes. Jadi kayak memperbanyak propertinya lagi, asetnya ditambah lagi. Lama-lama habis tenaganya. Karena kan nggak mungkin kondisi seperti sekarang ini kondisinya turun terus kayak gini kan. Iya. Pasti ada bonus breaknya. Pasti ada. Tapi ini bonus grafiknya breaknya. udah mulai gini ya? Sudah Iya. mulai naik. Udah mulai Udah gatal. mulai naik. Iya. Saya merhatikan pasar sekarang. Kok aku belum ya? Beda, Pak. Iya. Makanya join us. Apa sih? Tetap jualan ya. Bukan ngedapur 10 Pak, bisa loh ini. Ngedapur Kalau 10 formnya Pak. mana? Tapi Nanti rental PS-nya saya diskon. tapi apa sih yang bedain Propnex sama properti-properti Ya lainnya? tadi selain Secara- trainingnya juga kan tadi kan beda. secara kalau Propnex boleh aku bandingkan dengan beberapa properti ini kan termasuk yang baru ya. Paling muda ya kayaknya. Yang bukan Enggak ya? bukan yang Bukan baru. ya? Ada lagi yang muda lagi. Nah, Apa ini namanya? apa yang bedain? Mungkin gini ya, kita kemarin selain mungkin awal-awal pandemi itu kita lebih gimana caranya biar marketing agen-agen kita tuh nggak drop. Tapi setelah beberapa saat berlalu setelah pandemi ini, kita juga mikir gimana caranya kita itu bisa jualan tanpa kita tuh harus keliling ketemu orang atau apa. Oke. Nah, kemarin kita Propnex tuh salah satunya berinovasi gimana caranya kita itu bisa jualan online. Jadi kita nawarin klien itu nggak harus yang misalnya, oh kamu butuh rumah, ayo harus viewing sama aku apa segala macam. Kita bikin Zoom, ya kan musim Iya, Zoom iya. ya. Bukan Zoom gimana, jadi kita ngundang klien itu untuk join Zoom kita. Gimana caranya kita itu bisa jualan. Jadi kita kayak apa ya? Istilah webinar. Jadi, presentasikan jadi- properti yang harganya murah-murah itu Oke. kita presentasikan untuk klien. Jadi nanti kalau misalnya klien ada yang berminat kan langsung kontak ke agennya. Oke. Ini perlu banget loh sekarang di masa pandemi ini perlu adaptif juga kan kitanya. Iya. Nggak cuman kan biasanya kalau lihat properti kayak dulu aku waktu beli salah satu properti di Surabaya Timur dulu. Oh, orang kaya. Terus itu kan harus viewing, harus lihat. Iya. Karena kan butuh effort lebih gitu loh kan. Tapi kalau udah ada kayak gini kayaknya lebih memudahkan banget buat Iya. kita. Sangat memudahkan karena apalagi kalau misalnya investor ya, kadang kan mereka tuh nggak perlu lihat barangnya itu gimana, Ya. pokoknya harganya Harga. murah. Kalau lokasi kurang lebih kan mereka udah tahu. Kalau saya biarpun murah tetap tak lihat, takut takut. Tiba-tiba Kalau kondisi sekarang sih yang berbicara itu lebih banyaknya ke harga. harga. harga ya udah. ya. Price is the king kalau sekarang. Iya benar. Semua lagi susah juga kan. Tapi properti bisa naik. Men. Ya kan? Jadi sebenarnya Itu heran dulu aku. Serius. sebenarnya dari tahun ke tahun investasi properti itu tetap yang terbaik ya berarti ya.
gini, kenapa kalau investasi properti kita bisa bilang itu salah satu investasi yang terbaik? Karena kita sebagai makhluk sosial, kita kan punya kebutuhan pokok nih, sandang, pangan, papan, cas-casan. Kuota. Papan itu kan rumah. Kita misalkan paling nggak kita kalau punya rumah itu kita udah nggak kepanasan, udah nggak kehujanan, kita udah ada tempat bernaung lah istilahnya. Iya betul. Jadi itu salah satu kebutuhan pokok. Tempat bikin anak. Woi, Lu iya bener. Iya benar. Bener kan? tapi kenapa kok cuma bikin anak? Loh salah satunya. Oh iya, bikin enak yang penting. Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi bingung ya kan, atau kalian melihat video ini dengan kondisi gak ada kerjaan, Nganggur-nganggur di rumah. nganggur, keuangan sulit ya kan, daripada kalian bingung mau bikin usaha juga modal gak ada, kalian mungkin bisa memikirkan untuk join di properti ini, di Propnex ini. Nggak harus di Boulevard, tapi karena kita syutingnya sama Propnex Boulevard, jadi lebih baik Propnex Boulevard ya. Propnex Boulevard terbaik. Jadi gimana? Syaratnya apa kalau misalnya jadi ingin sign Jadi up? kalau teman-teman kalau ada yang mau join di sini ya tinggal datang aja langsung ke sini. Alamat kita di Raya Babatan Unesa 102. Nanti bisa ketemu saya. Almost every day saya juga standby di sini. Pokoknya hari kerja, jam kerja ya. Iya. Nggak perlu appointment dulu, langsung datang. Nggak perlu datang aja langsung nggak apa-apa. Terus nanti kalau datang interview dulu kah? Atau Ada interviewnya Ada pasti. interview juga. Ya namanya kerja Pak Denos. Kalau dulu kok nggak di interview ya? Beda properti. Makanya Jalur khusus mungkin. Join Propnex. Nggak juga loh. Oh nggak khusus ya? Jadi kalau di sini sendiri saya pribadi lebih untuk agent yang baru mau join, saya sendiri juga pilih-pilih sih. Oh, gitu. Bukannya kita sombong. Hmm. Kan karena kalau join di kita kan memang ada join fee-nya. Oke. Ada join fee-nya. Misalkan ada teman yang datang mau join ke sini, tapi dia niatnya cuma setengah-setengah. Dia cuma start join fee ke saya buat apa? Tapi aku nggak bisa bikin orang ini jadi lebih baik gitu loh. Buat apa dia Jangan bawa sampai waktu? join di Propnex nggak jadi apa-apa lah istilahnya gitu loh. Nggak Ada menghasilkan pertanggungjawaban apa-apa. moral Iya, kalau aku rasa ya. Jadi nggak cuman Sangat kebapaan sekali. Iya. Memang bapak-bapak kan ya. Iya, anaknya udah berapa? Satu. Kurang gerak saya aja dulu. Ya, jadi ya itu gampang, nggak perlu ijazah ya, nggak Nggak perlu. Kalau kalian nggak lulus SMA pun bisa sebenarnya. Pokoknya kalian punya niat, tekad, Ya. terus untuk maju, untuk kerja, untuk mengetahui lebih luas lagi bidang properti bisa. Yang penting itu niat. Yang penting niat memang. Yes. dan banyak skill yang bisa dipelajarin di dunia properti kalau aku rasa Ya. ya, mulai dari public speaking kamu juga belajar, kamu Ya. belajar soal apa itu Nego. bangunan, cara negosiasi skillnya harus naik juga, banyak banget pokoknya yang bisa kamu pelajarin di sini. Dan belajar profesional juga kan. Ya. pasti. Dan nggak harus ngantor kan? Nggak. Bebas. Bebas. Enak sekali hidupnya. Memang. Kamu dan Kalau bosan, emang nggak harus kantor. Oh. Cuman dulu kantor saya nggak ada PS-nya. Iri ada. Iri Sini ada. banyak rentalnya. PS. Di sini kalau closing Ada selain sepeda komisi itu. dapat sepeda loh. Oh iya? Sekarang kan lagi booming nih, orang-orang Sepeda. lagi rame sepedaan. Ya udah kita ngikutin lah perkembangan zamannya. Kalau closing dapat sepeda. Jadi kita ada apa? sepedanya bagus loh itu. Iya. Itu baru 2. Kita Brompton. masih ada pesan lagi. Tuh. Masih belum datang. Oke. Itu sementara. Oke. Karena barangnya lagi langka, jadi itu sementara. Jadi sepedanya ada beberapa lah. Alright. Itu bonus dari itu kita ada bonus nanti Bonus di selain akumulasi. Selain komisi. Selain komisi. Selain komisi. Jadi nanti penjualan di bulan Juli sampai dengan September kita istilahnya buat booster lah. Oh, Ini kan booster anak-anak kan ya. bulan Juni kan udah larinya kencang nih, bisa sampai 60 transaksi. Iya. Di bulan Biar tambah Juli kencang kita lagi. harus lebih dari 60 transaksi supaya lebih kencang lagi. Ya udah kita kasih booster sepeda. Mantul. Ntar best agent ditempelin di situ ya fotonya. Manajer. Oh ini manajer. Yang ini manajer. Kalau yang buat salesnya, buat agentnya itu ada di depan. Sama di sosial media. Ya. Oh iya. Sering kelihatan kan? Iya. Top producer. Iya. Kan kita harus branding terus. Yo, iya mantul. Betul, branding nomor 1 kalau sekarang Iya. ya. Ya udah terima kasih Pak Hendri dan juga Bu Cindy Thank you. sudah meluangkan Thank you, waktunya thank you. untuk kita cari tahu mengkorek lebih dalam bagaimana nasib properti di tahun 2020. Sebenarnya kita mau ngomong lebih Banyak ya. banyak lagi sih gitu kan. Cuman memang kalau ngedabrus ini kontennya lebih dari 30 menit, viewingnya dikit. Jadi kita akan bikin lebih
Kurang kita dah. di cut ya. Nanti Gedabrus kita sambil mukbang gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata nanti animonya Banyak. banyak ya kan? Soal Datang kode lagi ini ya. View-nya banyak, komennya banyak, like-nya banyak, kita mungkin akan memikirkan untuk konten kedua bersama dengan teman-teman Propnex Boulevard. Siap. Mungkin Gedabrus akan mencoba untuk membeli rumah langsung dari Propnex. Amin. Bisa. Amin. Amin. Atau mungkin Gedabrus ikutan waktu mereka ini Viewing. open house. Boleh. house, Iya kan? iya. Boleh. Kita tanggal 1 sama tanggal 2 Agustus. Mungkin kalau teman-teman dari Gedabrus mau lihat nih mampir-mampir Ikutan, mau lihat silakan. Oh iya, boleh. situasinya kalau kita open house gitu kayak gimana sih, mampir aja. Nah, siapa tahu kalian gak jadi beli rumah tapi join ke Propnex. Iya. Langsung konsultasi sama pakarnya kan lebih baik. Iya benar banget. Jadi bisa lebih tahu kan daripada cuman lihat di sini aja. Kan di sini cuman pengantar aja. Iya, semoga konten ini juga bisa memberikan sedikit informasi yang informatif untuk Anda semua, kalian semua, rakyat Gedabrusku ya. Karena sesungguhnya kita belum bisa beli rumah, kita cuman bisa Ngedabrus. Thank you so much. Thank you. Thank you.